Nah, itu kemudian tujuannya untuk apa? Ini tersedianya bahan makanan untuk disalurkan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian bahan makanan itu aman, ya, bahan tahan lama, dan siap dipakai sesuai dengan permintaan. Nah, permintaan ini ya tentunya sudah disampaikan atau sudah tertulis sehari sebelumnya, ya seperti itu. Nah, prinsipnya apa dalam penerimaan bahan makanan ini? Nah, ini yang perlu ditegaskan adalah jumlah bahan makanan yang diterima harus sama dengan jumlah bahan makanan yang ditulis dalam faktur pembelian dan sama jumlahnya dengan daftar permintaan institusi. Jadi seperti itu. Ingat di sini adalah yang ditulis dalam faktur pembelian. Jadi sehari sebelumnya itu sudah ada pemesanan bahan makanan. Ya, itu harus yang datang itu harus sesuai dengan itu. Ya. Selain jumlah apa mutu bahan makanannya. Ya. Nah, mutu bahan makanan ini harus sesuai dengan spesifikasi bahan makanan tersebut. Ya. Ya. Spesifikasi mutu dari bahan makanan tersebut. Nah, ini biasanya sudah tertuang pada saat rekanan penyedia bahan makanan itu menandatangani kontrak dengan institusi, katakanlah rumah sakit misalnya seperti itu. Nah, itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Jadi misalnya pada kontrak tersebut disepakati ya untuk telur. Nah, itu spesifikasinya apa? Misalnya beratnya kurang lebih 60 gram tiap butirnya. Kemudian dalam 1 kilo ada 16 sampai 18 butir, ya kan? Kemudian kulitnya bersih, tidak ada kotoran, ya. Kalau di terawang jernih, nah itu misalnya seperti itu, ya. Itu adalah spesifikasi mutu telur yang tentunya dalam hal ini Anda sudah mempelajari di mutu bahan pangan atau ilmu bahan pangan kemarin. Ya, seperti itu. Misalnya kalau telurnya itu di terawang keruh, itu kan kemungkinan sudah tidak fresh lagi, ya kan? Mungkin sudah pernah dieram. Nah, ini sehingga sudah mengalami penjendalan atau telurnya tidak baru saja ya, artinya sudah lama ya sehingga busuk dan sebagainya. Demikian juga untuk bahan-bahan pangan lain, misalnya beras atau sayuran, wortel, ya, atau kubis, ya, dan sebagainya. Itu harus sama dengan spesifikasi yang sudah disepakati antara rekanan dan rumah sakit. Penerimaan bahan makanan merupakan suatu kegiatan yang meliputi tadi sama ya, ini adalah pengertiannya ya. Memeriksa, meneliti, mencatat, melaporkan jenis, ya, kualitas dan jumlah, ya, serta spesifikasi dalam kontrak.
Jadi dalam prinsipnya penerimaan bahan makanan ini ada tiga ya, jumlah, mutu, dan harga yang paling bawah ini. Nanti yang C ini masuk ke definisi sebetulnya. Prinsipnya itu. Jumlah, mutu, spesifikasi ya, kemudian harga. Nah, harga bahan makanan ini harus sesuai dengan faktor pembelian, artinya sesuai dengan harga pemesanan ya, yang dipesan, dan harga pemesanan itu tentunya sudah disepakati di dalam kontrak itu. Nah ini dia, kalau harganya naik turun bagaimana Pak? Ya itu sudah si rekanan itu sudah mempertimbangkan. Biasanya kontrak itu diperbarui berapa tahun, umpamanya setahun sekali. Nah itu rekanan harus bisa memprediksi perkiraan harga di tahun depan itu seperti apa. Nah, nanti tergantung ya, kesepakatan antara rekanan dan rumah sakit ya. Apakah kontraknya itu per 1 tahun atau per 2 tahun? Ya, monggo nanti itu terserah kepada rekanan dan rumah sakit. Itu. Kemudian fungsinya apa? Penerimaan bahan makanan ini penting ya dalam memeriksa jumlah, kemudian kualitas dan harga. Ya. Oleh sebab itu, bagian penerimaan ini membutuhkan petugas yang teliti dan bertanggung jawab. Nah ini ya, harus teliti dan tanggung jawab. Nah ini untuk dapat melaksanakan penerimaan bahan makanan, maka ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Tersedianya rincian pesanan bahan, yang kedua tersedianya spesifikasi atau mutu bahan makanan yang telah ditetapkan. Nah, dua-duanya ini Anda harus menyiapkan dulu ya. Ya, misalnya Anda sebagai penerima bahan, nah rincian pemesanan ini eh, diperoleh dari bagian pemesanan bahan atau pembelian bahan ya. Artinya nanti Anda mendapatkan apa di situ? Bon misalnya ya atau faktur pemesanan ya. Kemudian yang kedua Anda juga harus menyiapkan bahan makanan yang tadi yang terletak di tertulis di bon tadi atau faktur pembelian. Nah, tentunya kalau mau ideal juga seperti itu. Ya, setiap kali menerima bahan makanan, itu dua dokumen itu harus ada. Ya. Dokumen pemesanan, kemudian dokumen spesifikasi bahan makanan yang akan datang. Maksudnya yang akan diterima itu apa? Apakah itu singkong, apakah itu sayur, apakah itu daging atau ikan. Nah, itu disiapkan dulu ya. Jadi mungkin beberapa waktu sebelum bahan makanan itu diantar, Anda sudah menyiapkan dulu itu. Nanti kira-kira yang datang itu bahan makanan apa saja seperti itu. Kemudian etika dalam penerimaan bahan makanan. Ini dalam kegiatan penerimaan bahan makanan diperlukan tenaga yang bertugas itu
harus mempunyai sikap, ya, ya ini tanggung jawab, ya, orangnya mampu mengambil keputusan, mempunyai keahlian memilih dan menilai spesifikasi bahan makanan yang baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang bahan makanan, tidak mudah berkompromi, bijaksana dan jujur, ramah kepada penjual atau rekanan, kemudian taat dan tepat janji. Nah, ini untuk syarat sebagai penerima bahan makanan. Dan biasanya soal-soal yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini nanti beberapa kali keluar di UKOMNAS, ya, ujian kompetensi nasional. Kemarin juga beberapa saya lihat ini juga keluar, ya. Tanggung jawab sudah jelas, ya, mampu mengambil keputusan itu juga jelas, terus ahli, ya, memilih dan menilai spesifikasi bahan makanan. Mungkin kalau awal-awal seperti Anda nanti, ya, membawa formulir spesifikasi, tapi kalau sudah hafal, ya, sudah bekerja lama di bagian penerimaan bahan makanan, nanti lama-lama hafal, ya. Untuk beras misalnya, spesifikasinya, ya kan, warnanya apa, putih, ya kan, kemudian bersih, tidak ada kutunya misalnya, secara fisik tidak ada bahan-bahan lain, ya, apakah kerikil, apakah pasir, apakah trigonal dan sebagainya, ya. Kemudian aromanya khas beras, ya kan. Kan ada yang aroma udah lama misalnya disimpan itu menjadi apak misalnya seperti itu. Ya, itu. Kemudian tidak mudah berkompromi dengan rekanan. Nah, ini yang sering muncul itu seperti itu. Jadi ada kasus ini misalnya yang seperti di soal Komnas itu, atau kenyataannya juga begitu. Eh, Rekanan mengirimkan eh, barang, bahan makanan, itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian rekanan mencoba untuk mendekati penerima, petugas penerima bahan makanan. Kalau ini diterima aja kan cuma kurang. Nah, ini ya, sebagai petugas penerima ya harus punya pendirian, jangan mudah berkompromi, ya. Artinya keputusan menerima atau itu, ya, menerima itu harus sesuai dengan catatan tadi, sesuai faktur pembelian, kemudian spesifikasi mutu bahan makanan juga harus sesuai. Ya, itu harus sesuai dengan itu, ya. Kalau nanti Anda menerima bahan makanan yang tidak sesuai, artinya Anda sudah berkompromi kan dengan rekanan. Nah, itu semua syarat yang di atas itu tadi kan juga hilang kan, tanggung jawabnya hilang seperti itu. Ya, tidak mampu mengambil keputusan, artinya kan berani untuk menolak. Ya, kadang-kadang memang rasa kemanusiaan karena kenal dengan rekanannya, ya, penjualnya, nah ini terus diterima. Jangan seperti itu, ya. Harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian ramah pada penjual dan rekanan, ya, tentunya sebagai teman kerja, ya, rekanan dan rumah sakit itu kan sudah menjalin kerjasama, nah itu harus ramah. Kemudian taat dan tepat janji, ya, ini dengan penjual, ya, atau rekanan. Ini dua-duanya ini
Rekanan juga harus tepat janji ya, sesuai dengan fakturnya, sesuai dengan spesifikasinya, seperti itu. Tuh. Nah, ini cara penerimaan bahan makanan. Ya. Cara penerimaan bahan makanan. Ini ada dua, yaitu secara blind receiving dan konvensional receiving ya. Mana tadi? Ya, konvensional receiving. Nah ini. Blind receiving itu ya secara buta ya. Pada cara ini petugas petugas penerima tidak menerima faktur pembelian dari penjual. Ya. Penerima hanya menerima bahan makanan, ya. Langsung mengecek jumlah dan mencatat dalam buku atau formulir yang tersedia. Faktur pengiriman bahan makanan tersebut oleh rekanan disampaikan ke bagian pembayaran. Nah, jadi penerima bahan makanan hanya langsung menerima bahan makanan, tetapi tidak menerima atau memperoleh faktur pengiriman bahan makanan tersebut. Nah, pada metode ini tidak ada pengecekan tentang spesifikasi bahan makanan. Ya. Nah, bahkan sering terjadi tidak ada juga pengecekan terhadap jumlahnya. Jadi langsung digunakan. Nah ini. Kalau demikian apakah sesuai dengan yang kita pelajari tadi? Mbak Alifa Zahira. Alifa Zahira. Saya panggil sekali lagi. Alifa Zahira ada. Ini saya catat ya teman-teman ya. Jadi Alifa ternyata enggak edit. Cuma ditinggal. Ya. Nur Rizky Oktaviani. Iya, Pak. Kalau demikian, apakah sesuai dengan tadi yang sudah dipelajari tentang syarat, kemudian kegiatannya apa? Sesuai tidak Mbak Nur Alisa? Menurut saya tidak sesuai, Pak. Nur Rizky ya. Oke, iya betul. Itu tidak sesuai yang kita pelajari tadi. Jadi Mbak Nur Rizky. Ini mungkin nanti untuk penilaian kuis ya seperti ini ya. Oke. Tidak sesuai karena tadi harus ada faktur, harus ada formulir spesifikasi, ya seperti itu. Pada metode ini biasanya digunakan untuk atau pada institusi penyelenggara makanan yang terbatas ya tenaga kerjanya. Kemudian juga eh, penyelenggaraan makanan tersebut dikelola tidak secara profesional. Nah ini contohnya seperti panti sosial, ada panti asuhan, panti anak yatim piatu, kemudian panti Breda, ya, pondok pesantren, dan sejenisnya yang seperti itu. Nah ini kita bicara cara penerimaan bahan makanan ya.
seperti itu. Jadi ada yang profesional, ada yang tidak profesional seperti ini. Ya, biasanya yang pengelolaan secara tidak profesional ya ini, jadi panti-panti dan sebagainya. Kemudian yang kedua, secara konvensional. Ya, ini petugas penerima menggunakan faktur pembelian dan spesifikasi bahan makanan untuk mengecek kesesuaian jumlah, kesesuaian mutu, ya, dari bahan makanan yang diantar seperti itu. Ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keduanya, kedua formulir tadi, maka bisa dikembalikan, ya, dikembalikan langsung, minta ganti seperti itu, ya, ya. Dengan catatan apa? Kita juga menunjukkan ketidakcocokan kesesuaian apa tadi spesifikasi mutunya, ya, itu kepada pengirim. Nah, ini bagian ini tidak cocok, misalnya, oh ini ada ulatnya, misalnya ada kotorannya di dalam sayur. Nah, ini ada beberapa ini, ya, misalnya seperti itu ditunjukkan. Kemudian pengantar tadi juga memberikan tanda tangan pada lembar yang tidak cocok tadi. Ya, ya. Dan yang menerima juga demikian. Ya. Itu bisa minta ganti, ditukar yang sesuai dengan spesifikasi bahan makanan tersebut. Tuh. Nah, metode ini banyak digunakan pada institusi penyelenggaraan makanan yang dikelola secara baik atau profesional, ya. Nah, itu. Dan biasanya untuk sistem pembelian itu sudah menggunakan rekanan tadi atau pihak ketiga. Kalau yang tadi yang blind receiving, yang ini ya, yang blind receiving itu biasanya eh, pengirim barang itu bukan satu orang, ya, atau satu institusi, ya, dari beberapa penjual biasanya, ya, telurnya dari penjual lain, kemudian berasnya dari penjual lain. Tapi kalau yang eh, konvensional ini, ya, biasanya sudah menggunakan satu rekanan. Jadi semua barang, semua bahan makanan itu lewat rekanan tersebut, ya. Kecuali di dalam perjanjian, ya, bila ada bahan makanan yang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan, itu bisa membeli dari pihak lain. Nah, itu sudah tertulis jelas di kontrak pembelian, ya, seperti itu. Ini tugas pokok unit penerimaan tadi, ya, cek bahan tadi yang dicek apa saja, ya. Zakiyah, ada Zakiyah, ya, apa yang dicek? Halo, Zakiyah, Benar, Pak. silakan dijawab. Dalam penerimaan bahan makanan tadi apa yang dicek?
Bisa Mbak Zakia? Oke, pindah berarti tidak bisa. Fara, Farailia. Iya, Bapak. Jadi dalam penerimaan tadi apa yang dicek? Eh, Jumlah dari bahan makanannya, Bapak. Terus, Em, Tanggal pengirimannya, lalu permintaannya apa sudah sesuai atau belum. terus, Berikut eh, tanggal kadaluarsanya, hmm, lalu kebutuhan dari bahan makanannya itu sudah terpenuhi atau belum. masih kurang ya. Yang spesifikasi itu penting sekali itu ya. Jadi mutu dari bahan makanan itu juga harus justru itu ya. Jadi jumlah, kemudian harga, kemudian mutu ya. Itu prinsip di penerimaan bahan makanan itu semuanya ya. Itu harus dipahami itu. Jumlah, mutu, harga ya itu. Oke, Farailia ya. Ramadhani. Oke, bisa menjawab. Farailia. Ramadhani. Oke, jadi itu tadi ya pengecekan penerimaan bahan tadi ya faktur, tanggal pengiriman. Oh tadi itu yang dijawab ini ya. Padahal yang inti tadi itu ya, kemudian kadaluarsa satuan ukuran ya. Nih. Misalnya ada penolakan misalnya seperti ini. Contoh permintaan bahan makanan harusnya beku, suhu 0 derajat. Tetapi pada saat diterima ternyata suhunya 5 derajat misalnya. Nah itu harus dikembalikan. Ditunjukkan ke pengirimnya bahwa ini tidak sesuai dengan faktur spesifikasi yang sudah disepakati. Ya, kemudian tanda tangan pengirimnya, Anda sebagai penerima juga tanda tangan di situ. Ya, baru dikembalikan minta ganti. Kalau sudah sesuai dengan faktur, sesuai dengan jumlah, harga, spesifikasi, itu Anda langsung tanda tangan juga diterima. Tuh. Lanjutannya apa? Mengisi formulir penerimaan dan membuat laporan penerimaan serta berita acara penerimaan bahan makanan. Kemudian membuat laporan bahan makanan yang dikembalikan, ya karena tadi tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian baru mengirim bahan makanan yang sudah diterima tadi sudah sesuai apa spesifikasi, kemudian jumlah, kemudian harga, itu dibawa ke bagian penyimpanan, ya. Apakah itu bahan makanan basah, apakah bahan makanan kering, ya. Itu kalau memerlukan penyimpanan. Tetapi kalau misalnya bahan makanan tersebut akan langsung diolah, ya langsung dibawa ke bagian persiapan pengolahan. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa syarat untuk ruang penerimaan bahan makanan. Yang pertama ini dapat dicapai oleh kendaraan pengantar bahan makanan. Yang kedua, dekat dengan ruang penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, ruangan cukup luas ya, untuk memeriksa kedatangan bahan makanan. Ya.
Kemudian juga untuk meletakkan timbangan, alat pengangkut bahan makanan, meja kerja, ya, dan beberapa alat untuk menempatkan bahan makanan yang diterima. Ya. Kemudian bersih dan aman dari binatang pengganggu. Permukaan mudah dibersihkan, permukaan lantai atau permukaan meja, ya itu mudah dibersihkan. Yaitu. Ini syarat-syarat dari ruang penerimaan bahan makanan. Kemudian mengulang lagi prosedur penerimaan bahan makanan. Jadi seperti ini, bahan makanan yang diterima berasal dari pembelian yang dilakukan oleh bagian pembelian. Ya, sehari sebelumnya biasanya ya. Berdasarkan surat pemesanan. Jadi membuat bon pemesanan barang ke rekanan, ya, paginya diantar. Artinya tidak ada pembelian bahan makanan tanpa permintaan bagian yang membutuhkan. Ya. Jadi eh, misalnya tiba-tiba ada bahan makanan yang dikirim oleh rekanan, tetapi tidak ada di list pemesanan bahan makanan, itu harus ditolak seperti itu. Ya. Permintaan bahan makanan dibuat oleh bagian pemesanan, ya. Kemudian barang yang dikirimkan rekanan harus sesuai dengan surat pemesanan yang diterima oleh bagian pembelian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan di bagian penerimaan tadi ya sudah saya sampaikan di atas tadi ya, sama ya. Prosedur ini pemeriksaan terhadap kecocokan eh, barang bahan makanan, fisik barangnya, masuk jumlahnya, termasuk kualitasnya harus sesuai dengan spesifikasi, membuat laporan penerimaan, ya. Kemudian bagian penerimaan menyerahkan laporan kepada bagian pembelian yang memesan, ya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian kalau ada yang tidak cocok, nah itu dikembalikan lagi ke rekanan. Apakah barang yang di return tadi atau dikembalikan tadi sudah dikirimkan kembali atau belum? Nah itu harus terlaporkan. Yang terakhir tentang penerimaan ini adalah pengawasan. Jadi eh, di dalam proses penerimaan ini harus ada yang mengawasi. Pengawasannya seperti apa? Ya, nah, ini biasanya petugas penerimaan itu eh, ada beberapa orang yang salah satunya bisa mengawasi ya kegiatan penerimaan itu. Ya, jadi eh, petugas penerimaan itu harus mempunyai ketelitian ya dalam pengawasan barang. Nah, antara lain apa? Mengecek nota pembeli, mengecek jumlahnya, jenis, harga, kualitas, ya, dicocokkan dengan market list yang sudah dibuat. Kemudian juga membuka eh, barang, ya, bahan makanan yang terbungkus, ya, untuk mengetahui kebenaran dari isi barang, apakah sesuai dengan labelnya, seperti itu. Nah, setelah cocok, eh, kemudian dimasukkan ke gudang atau disimpan. Ya, seperti itu. Ini adalah eh,
tugas dari penerimaan barang sekaligus sebagai pengawasan ya, yang dilakukan di bagian penerimaan barang tersebut. Saya kira itu untuk penerimaan barang ya, untuk penerimaan barang. Oke, Amelia Nur Khotimah. Amelia Nur Khotimah. Iya, Halo. Pak. Oke, ini pertanyaannya. Formulir apa yang harus disediakan sebelum barang datang? Ya, barang yang mau diterima itu datang, tapi yang disiapkan apa sebelum itu? Tadi sudah saya sampaikan. Fraktur bukan ya, Pak? Ya, faktur. Nek fraktur ki patah tulang. Faktur, pembelian, terus apa lagi? Apa lagi, Mbak? Saya dengarnya cuman itu, Pak. Maaf ya, Pak. Oh ya, oke. Berarti selain faktur pembelian, Anda juga harus menyiapkan spesifikasi, ya, spesifikasi mutu bahan yang akan datang. Jadi formulir itu, ya. Kalau faktur pembelian kan dari bagian pemesanan tadi ya, pemesanan itu kan ada memuat jumlah, kemudian macam bahan makanan, ya, kemudian harganya itu. Tapi kalau dari formulir spesifikasi adalah mutu kualitas bahan tersebut, ciri-ciri mutu yang baik dari bahan itu, ya. Misalnya tadi kalau beras tidak ada kutu, tidak warnanya putih, aromanya segar, tidak ampek, nah seperti itu, ya. Oke, ini Mbak Amelia Nur Fatimah. Amelia Nur Fatimah. Oke, kita lanjutkan dulu. Alur selanjutnya adalah setelah diterima, ya, itu ada dua. Apakah barang atau bahan makanan tersebut langsung digunakan ataukah tidak langsung digunakan? Ya. Kalau misalnya langsung digunakan, ya, ya langsung penyaluran bahan makanan tersebut langsung dibawa ke persiapan pengolahan bahan makanan. Ya, ke persiapan pengolahan bahan makanan. Ini. Nah, proses penyimpanan dan penyaluran itu kegiatan menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai permintaan untuk persiapan pengolahan makanan. Jadi itu tadi, kalau mau digunakan yang langsung dibawa ke bagian persiapan pengolahan, tapi kalau digunakan nanti, ya, apakah siangnya, sorenya, atau
hari berikutnya. Nah, itu dibawa ke penyimpanan eh, bahan makanan. Nah, penyimpanan bahan makanan ini adalah tata cara untuk menata, menyimpan, memelihara bahan makanan, baik kering atau basah, serta mencatat dan melaporkannya ke bagian instalasi gizi di situ. Ya. Nah, ini hal itu dilakukan setelah proses penerimaan sesuai ya spesifikasi jumlah maupun harga bahan makanannya. Ini tujuannya apa? Ada 4 yang tertulis di situ ya. Memelihara dan mempertahankan kondisi mutu bahan makanan. Melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain. Ya, misalnya memelihara kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan itu seperti apa? Nur Hanifah, Iya, Bapak. eh, misalnya apa? Contohnya yang satu itu memelihara dan mempertahankan kondisi bahan makanan. Contohnya apa? Contohnya menyimpan bahan sesuai suhu yang tepat. Betul ya. Jadi eh, bahan beku ya misalnya. Hmm. Itu kan datangnya kan di bawah nol. Nah itu kan otomatis harus segera disimpan ya di ruangan pendingin ya sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Nah itu supaya apa? Kalau dalam penyimpanan suhu beku itu kan mempertahankan mutu dari bahan makanan tersebut. Ya. Baik, Nur Hanifah. Oke, kemudian melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan itu sama juga ya, hampir sama dengan mempertahankan suhu tadi. Melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Jadi kan eh, barang disimpan itu kan karena belum digunakan, akan digunakan lain waktu. Ya. Jadi ya otomatis proses penyimpanan itu untuk eh, memenuhi kebutuhan dalam waktu yang berbeda, ya seperti itu. Menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Jelas ya. Jadi penyimpanan itu ya untuk persediaan bahan makanan ya, yang diperlukan ya. Kalau misalnya kurang, otomatis di dalam gudang itu petugas gudang itu harus mengajukan pemesanan bahan makanan ke bagian pembelian bahan makanan seperti itu. Ya. Baru kalau nanti datang sesuai prosedur penerimaan, kalau jumlah spesifikasi dan harganya sudah sesuai, maka disimpan di dalam gudang untuk mempertahankan itu stok, ya, untuk mempertahankan stok. Kemudian langkah penyimpanan bahan makanan. Nih, setelah bahan makanan memenuhi syarat yang diterima, maka harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang,
atau pendingin ruangan sesuai dengan kebutuhan bahan makanan tadi. Apabila bahan makanan langsung digunakan, maka akan langsung dibawa pada ruang persiapan bahan makanan. Ya. Kemudian di dalam kegiatan penyimpanan ini juga ada food labeling. Nah, ini supaya yang pertama itu terkait dengan FIFO ya, first in first out ya, tanggal kedatangannya, kemudian masa kadaluarsanya, ya, ini berapa hari atau berapa jam ya, ada yang jam, ada yang ini, ada yang hari ya, ada bahkan minggu ya. Bahan makanan kering itu bisa satuan minggu ya, berapa minggu bisa digunakan. Nah, itu. Kalau misalnya langsung diolah ya bisa saja ya, harus dibawa ke bagian persiapan pengolahan, itu pun sebetulnya juga kadang-kadang harus ada labeling ya di situ. Karena masa bahan makanan tersebut di ruang suhu ruang itu juga ada yang terbatas ya. Ada yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga harus diberi label juga. Ya, ini untuk langkah-langkah penyimpanan ya, ada FIFO tadi, kemudian membuang bahan atau barang yang sudah kadaluarsa, membuat jadwal pengecekan barang. Ya, ini untuk memastikan makanan tetap bagus ya. Kalau yang sudah kadaluarsa ya harus segera dikeluarkan dari kontainer ya, harus dibuang seperti itu. Kemudian mengisi kembali dengan bahan makanan yang baru dengan cara apa tadi? Membuat pesanan ke bagian pembelian. Tuh. Memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Jadi kadang-kadang bahan makanan itu tidak boleh tersentuh tangan langsung. Ya. Misalnya apa? Daging, misalnya seperti itu. Yang memindahkannya ya dengan alat ya, atau plastik ya, tangan dengan spoon ya seperti itu. Selanjutnya, hindari bahan makanan dari temperatur danger zone. Nah, ini danger zone ini adalah suhu ya yang bakteri itu dapat berkembang biak dengan baik dan cepat ya. Mengecek temperatur bahan makanan ya. Menyimpan bahan makanan di tempat yang sudah didesain sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Ya. Karena tempat basah itu memudahkan jamur, kemudian bakteri, ya, itu mudah berkembang. Ya. Nah, ini prinsip dari penyimpanan bahan makanan adalah tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, ya, tepat jumlah, tepat nilai, ya seperti itu. Nah, tepat tempat itu ya bahan makanan ditempatkan sesuai dengan karakteristiknya. Ya kalau daging di freezer, kalau sayur di suhu almari es, ya. Nah, kemudian beras, nah ini di suhu ruang, misalnya seperti itu. Tepat waktu, lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanannya. Nah, ya kalau digunakan dalam selang 1 minggu, 2 minggu, tentunya kalau bahan beku ya harus di freezer.
mutu. Nah, itu tempat penyimpanannya tidak menurunkan mutu makanan. Tepat jumlah, ya. Dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan. Tepat nilai, akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai gizi, nilai harga. Nah, itu. Dan kelima-limanya ini akan saling terkait, ya, akan saling terkait. Misalnya tempat dan eh, nilai, ini kan kalau bahan makanan disimpan di tempat yang sesuai, tentunya akan eh, terjamin tepat nilai. Apakah nilai harga, apakah nilai gizinya. Nah, ini akan saling terkait di situ. Ini coba saya cek kembali di si akad ya. Belum. Halo, Assalamualaikum. Mbak, kau belum ya? Iya. Ya, ternyata belum ditambahkan. Sama Mbak Vera ini masih baru 7 ini. Oke, nunggu dulu. Oke, kemudian faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Nah, ini keadaan ruang penyimpanan dan peralatannya. Ini harus cukup luas, letaknya dekat dengan ruang penerimaan dan dekat dengan eh,
ruang produksi ya, bersih, cukup kontainer, ya, ventilasinya cukup, sirkulasi udaranya bagus, ya, bebas dari serangga, ya. Kemudian pengaturan bahan makanan, ya, faktor pengaturan bahan makanan. Kemudian lokasinya, ya, tempat penyimpanan kering, ya, kemudian apakah bahan makanan basah, ya, dekat dengan ruang penerimaan dan sebagainya. Ya. Kemudian aman, ya. Kemudian ada pencatatan, kemudian ada pelatihan bagi petugas, ya. Kemudian hygiene sanitasi ruang dan peralatan. Nah, ini harus dibersihkan secara teratur seperti itu. Yang terakhir untuk penyimpanan bahan makanan kering itu seperti ini. Bahan makanan kering adalah bahan makanan yang memiliki AW sangat rendah, ya, atau sekitar 0,065, ya. Karena ini terkait dengan bakteri dan kemer, ya. Tuh. Penyimpanan bahan makanan kering dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, misalnya pada suhu yang cukup sejuk, ya, udara kering, ya, dengan ventilasi yang baik, ruangan bersih, lantai dan dinding tidak lembab, ya, rak-rak berjarak 15 cm dari dinding lantai, dan 60 cm dari langit-langit. Rak mudah dibersihkan atau mudah dipindahkan. Penempatan dan pengambilan barang harus memenuhi prinsip FIFO. Nah, itu. Seperti itu. Itu untuk makanan yang bahan makanan kering. Kalau yang bahan makanan basah, penyimpanan pada lemari es, ya. Kemudian bahan makanan dicuci dan dibungkus dalam kontainer atau plastik, ya, tertutup. Diberi label, kemudian bahan makanan yang berbau keras, ya, misalnya daging-dagingan, dan ikan, ayam, ini harus ditutup rapat dengan plastik. Kemudian disimpan pada suhu yang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kemudian untuk keju, mentega harus ditutup dan diletakkan pada kontainer bersih, kering, bertutup dan steril. Supaya apa? Tidak segera tumbuh bakteri yang merugikan. Begitu. Ini masih lanjutan untuk penyimpanan bahan makanan basah. Ada yang perlu disimpan di freezer. Ya. Hindari penyimpanan yang terlalu lama. Ya. Nah, ini karena apa? Bahan makanan yang disimpan dalam jangka waktu lama maka akan mengalami penurunan mutu, apakah itu rasanya atau warnanya atau nilai gizinya. Ya. Jangan simpan kembali bahan makanan yang sudah dicairkan dari freezer. Nah, ini sebaiknya mengeluarkan bahan beku, ya, yang dari freezer itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Lakukan pengecekan bahan makanan di freezer setiap hari untuk melihat adanya kerusakan kemasan atau penurunan suhu dan sebagainya. Ini terkait dengan mutu bahan pangan yang disimpan tersebut. Saya kira itu untuk penyimpanan bahan makanan. Coba saya cek kembali di si akadnya.
Belum lagi. Belum.